Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO. Pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam ALI, ketujuh SSMS, ke-8 SIM, ke-9 JAR, ke-10 TBLA, ke-11 BUL, dan terakhir BP. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang ditutup di harga 560 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau di broker sorenya TAPJI ada akumulasi tipis. Nah, secara teknikal memang lagi membentuk mudah-mudahan swing low. Kalau dilihat harga komoditas CPO itu masih bergerak sideways. Belum mampu menembus 4.000. Tapi ya cukup bagus karena sideways-nya itu terus membentuk higher low. Tinggal lihat minggu inilah. Kalau dia sudah bergerak di atas 4.000 bagus. Dan TAPJI mudah-mudahan ISG aman. ISG mencoba rebound lagi dan TAPJI bisa tembus 590-nya. Ya kalau dilihat volume minggu kemarin tuh 3 hari besar. Tapi sayangnya belum mampu menembus EMA 200-nya garis hijau ini. Kalau di tempat saya ya di Stockbit. Dan kondisi sekarang kalau dilihat time frame weekly-nya belum kelihatan yang cukup signifikan. Jadi ya butuh konfirmasi dulu minggu depan. Tapi perkiraan saya sih kalau belum ada sentimen, ISG-nya masih landai, bahkan mungkin koreksi, TAPJI 3 hari perdagangan minggu ini masih sideways ya. Yang pastinya di area 560, 555 sampai 570. Area ini dia akan sideways. Itu aja untuk TAPJI. Lanjut ada DSNG yang ditutup di harga 650 terkoreksi 2,25%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dilihat broker semuanya DSNG ada akumulasi. Langsung saja ke tarikannya. Untuk DSNG masih sideways, dia juga bagi dividen. Dividennya 22 per lembar saham dan gak ada dividen trap. Ya, padahal kalau dihitung tuh hampir 4%, 3,5% dividennya ya. Ex-date-nya tuh di 14 Juni. 14 Juni tuh drop sedikit aja ya. Terus balik harga. Selamat Bapak Ibu yang ambil pas cum date, bahkan bisa jualan harganya sama dengan harga pembelian. Misalnya beli pas open market atau pas koreksi di hari sebelumnya di 640, jualan di 650 sudah dapat profit 1% plus dividen 4%, 3,5%. Lumayan ya. Jadi aman-aman aja. Kalau kondisi seperti ini berarti kan memang ya udahlah, bukan potensi mau turun, bahkan berpeluang rebound. Kenapa? Karena pas bagi dividen aja dia masih kasih spare yang cukup lebar senilai dividennya. Masa dibuang tiba-tiba kan? Tapi ya kita namanya market tuh apapun bisa terjadi. Tinggal bagaimana skenario Bapak Ibu aja yang masih punya ya. Tapi selama di atas 6 berapa nih? 630 masih aman untuk DSNG. Sabar-sabar aja lah untuk DSNG. Itu. Lanjut ada BWPT yang ditutup di harga 51 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing gak ada jual beli. Kalau di bakar semuanya BWPT diakumulasi. Langsung saja katakan BWPT jangan dulu. Seperti analisa saya sebelumnya, tunggu dia di atas 5556. Tunggu dia tembus EMA 200-nya lebih aman. Ya Bapak Ibu perhatikan EMA CD-nya juga mulai menyempit nih. Moga-moga lah minggu ini ada momentum dia tarik naik ya. Tapi lagi kayak gini nih jangan dulu lah dipaksa ya. Ngapain beli di situ? Sekalian beli atas. Nggak apa-apa beli harga tinggi tapi jualnya lebih tinggi. Masa kalau memang digoreng naik, masa cuman ke 5556, paling enggak nih yang tadi 70 80 ya. Karena kalau saham sudah memang digoreng itu naiknya enggak dikit-dikit, karena yang goreng juga kan pasti ada bensinnya, terus ada target harga. Masa cuma target harga 10% ke 5556, itu beda lah ya, karena dia juga harus jual barang kan, nggak langsung bisa sekaligus, pasti pelan-pelan. Nah kalau cuma pendek dia time frame ya belum bakal naik lebih tinggi itu ya. Untuk BPT saat ini skip aja dulu. Lanjut ada Getsco yang ditutup di harga 83 terkoreksi 2,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas semuanya Getsco di distribusi.
Langsung saja katanya Getsko turun. Waduh, candle seperti ini nih. Lanjut turun. Ya, belum lah. Kemarin perkiraan saya ya, pola 3 black roll bisa rebound. Tapi terlalu dalam memang turun. Naik, memang naik. Dari 85 dia naik ke 87. Tapi habis itu kempes. Jadi akan uji 80 kalau kondisi seperti ini. Kecuali Getsko ini akan ke-trigger kalau saham-saham grupnya Pak Prayogo Pangestu, grupnya Barito rebound. Pasti dia dikerek naik. Jadi ingat aja, kalau saham-saham Pak Prayogo naik, Bapak Ibu incar Getsko kalau minat. Apalagi belum naik. Nah, itu sebentar lagi pasti naik kalau saham-saham Pak Prayogo lainnya udah naik duluan. Mungkin cuan naik 5%, BRPT naik 2%, PTRO naik 5%, Tepia naik 10%, mungkin brand naik arah, kan kita nggak tahu. Ya pasti ke-trigger tuh Getsko naik juga. Gitu aja psikologis pasar. Satu grup kalau rebound pasti rebound. Tinggal dipilih mana yang belum naik. Gitu aja ya. Kita lihat dulu aja untuk Getsko minggu ini. Lanjut. Ada L-ship yang ditutup dengan 765 terkoreksi 3,16%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya L-ship di distribusi. Langsung saja kayaknya L-ship jebol 780 udahlah. Jangan harap dulu lah. Ya. Saat ini kecuali tiba-tiba dia balik arah. Tapi lebih condong sih Dead Cat Bond lanjut turun. Kemana kira-kira? Itu yang menjadi pertanyaan bagi yang nyangkut nih ya. Kira-kira di mana bisa average down? Kalau Bapak Ibu bingung cara average down tuh tinggal tonton video komunitas YouTube Borneo Trader. Di sebelah tanda lonceng atau tanda notifikasi itu ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader. Tapi itu khusus Big Bang dan saham-saham berfundamental bagus. Biar Bapak Ibu kalaupun average down tenang nunggunya. L-ship fundamentalnya bagus ya, cukup bagus. Cuman kalau nggak salah saya baca tuh laporan keuangannya kebunnya tuh banyak yang tua ya. Cuman nggak tahu sekarang seperti apa. Nah, jadi L-ship kira-kira mantulnya di mana? Di 750 mungkin mantul. Coba lihat dulu. Tapi janganlah nangkap pisau jatuh seperti ini nih. Apalagi belum ada sentimen kan sektornya. Ya belum lah. Sabar aja Bapak Ibu. Jangan takut ketinggalan. Sabar, tunggu. Kalau masih turun, biarin dulu. Itu. Untuk L-ship seperti itu aja. Lanjut. Ada AALI yang ditutup di harga 5.550. Terkoreksi 1,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya AALI ada distribusi. Langsung saja katanya AALI sedikit lagi kita lihat mantul nggak dari 5.400. Berarti turun sekitar 2,5-3% lagi. Kita lihat apalagi dia membentuk candle 3 black crow. Ya ini sempurna, 3 black crow-nya sempurna. Dan juga Bapak Ibu perhatikan, dia membentuk pola 3 black crow dengan volume kecil, makin menipis. Jadi kalau pandangan saya berpotensi rebound ya, tapi nggak usah tinggi-tinggi. Jangan Bapak Ibu dengar dia potensi rebound jadi berharap reboundnya sampai mungkin 6.500, 6.000. Ya kalau dikasih 3%, 5% itu bungkus dulu ya, atau menyesuaikan, jangan sampai balik BEP ya, gara-gara udah nih beli di support, misalnya beli di 5.400, besok Rabu rebound dia ke 5.600, ke 5.700 tuh udah mungkin 6% kan. Wah, hold berharap dapat 20% atau minimal 100% lah CTP. Dari 6% nih kan profitnya turun, besokannya koreksi sisa 3%. Hot nyesal, waduh, tahu gitu saya TP di 6%. Hot siapa tahu balik lagi baru saya jual atas. Turun 2%, tetap di hot turun 1% dan akhirnya BP. Nah, itu yang kadang mengganggu kita juga ya. Profit salah, loss salah, nggak tahu gimana, nggak punya trading plan, nggak punya sistem trading. Ya, bagaimana Bapak Ibu tuh kalau profit tuh mensyukuri, konsisten. Berapa sih target profit saya, bukan target yang misalnya 10-20%, misalnya target saya 3-5%. Terus kalau dia turun sisakan berapa persen saya ikhlaskan TP-nya, misalnya 1,5%, 2%, udahlah. Kalau turun udahlah TP segitu. Itu konsisten, persisten. Nanti Bapak Ibu paham sendiri kalau terus belajar, terus konsisten, persisten dalam melakukan trading plan, sistem trading. Ya memang itu yang susah. Saya akui itu susah.
Karena kita punya rasa, punya harapan, punya hati yang sangat mengganggu psikologis. Ya itulah ya, seperti itu. Kita lihat, mudah-mudahan mantul lah untuk Ali. Lanjut, ada SSMS yang ditutup di harga 995 menguat 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya SSMS diakumulasi. Langsung saja keterikannya SSMS disupport. Kayaknya juga mau naik, dia membentuk higher low, cuman masih sideways. Ini saham repo ya. Jadi tergantung Bapak Ibu melihatnya. Kalau menurut saya berpeluang juga rebound. Mudah-mudahan lah minggu ini sektor CPO komoditasnya bisa rebound seperti itu. Tapi kalau ditanya saya mau beli nggak sekarang untuk SMS, enggak. Saya cari saham lain aja lah. Walaupun memang disupport, nggak semua saham cocok, nggak semua saham juga bisa dimakan di support. Ya tergantung masing-masing, banyak ada pilihan lain ya saya pilih pilihan lain untuk SMS. Tapi sekarang di support berpotensi rebound nggak ada peluang. Coba lihat time frame weekly-nya dulu ya. Gimana kondisinya. Nah doji ya, volumenya juga besar. Ya menarik lah, berpeluang menurut saya rebound untuk SSMS. Lanjut, ada SIM yang ditutup di harga 358 terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya SIM didistribusi. Langsung saja ketika SIM saat ini belum. Apalagi jebol 360, 364 ya. Wait and see dulu. Tunggu dia di atas saja. Kalau melihat nih support bisa aja nih kalau mau Bapak Ibu tarik. Tapi lebih baik tunggu hijau, tunggu rebound aja baru beli. Rebound beli kalau berminat untuk SIM. Selama merah jangan dulu. Ya, itu aja untuk SIM. Lanjut. Ada JAR yang ditutup di harga 302 terkoreksi 6,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya JAR didistribusi. Langsung saja ke teknikannya jebol juga ya, 320-nya 300. Mungkin gak rebound. Bisa rebound karena itu support sandaran terakhirnya. Kalau enggak ya 250 240 arahnya. Tapi janganlah, jangan menarik. Ini saham badarnya kadang nggak mau ngasih barang retail ya. Kalau dikasih retail barang harga atas tuh diguyur, dia biasanya diturunin. Jadi seperti itu ya. Untuk JAR saat ini mending skip aja. Daripada JAR tadi mending TAPJI, DSNG atau Ali LC. JAR belum. Menurut saya di bawah 320 jangan dulu. Ya sudah patah trennya. Lanjut. Ada TBLA yang ditutup di harga 650 terkoreksi 2,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya TBLA didistribusi. Langsung saja keterikannya TBLA jebol juga udahlah. Cuman kita nggak tahu ya tiba-tiba saham-saham komoditas CPO-nya rebound bisa balik arah. Tapi kondisi seperti ini, polanya seperti ini, 3 candle terakhir lebih condong ke bawah. Ya, kalau mau beli TBLA di 620 aja. Lihat dulu. Jangan dibeli dulu, lihat dulu kondisinya. Kalau mau belajar tuh gimana melihat saham-saham di support, bisa nggak beli di support, atau saat breakout gimana bisa nggak beli, itu bisa belajar di kelas scalping dan juga dipandu dan dikasih tahu teknik, bukan teori-teori basic lagi ya. Bapak Ibu juga saya ajarkan teknik yang saya gunakan. Cuman ya mungkin beda pengalaman. Nanti Bapak Ibu juga sharing waktu akan sama pengalamannya. Karena sudah melihat, sudah tahu tekniknya, tahu caranya, tinggal melihat kondisi market, ya udah. Tinggal ya konsisten aja lagi menghasilkan profit. Ya konsisten profit bukan nggak pernah stop loss. Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Ya pasti ada stop loss-nya tapi tipis, sudah terukur. Ya seperti itu. Untuk TBLA lebih condong ke bawah saat ini. Lanjut, 2 saham terakhir nih bukan dari sektor CPO ya. Tapi saya tambah karena ada yang rockets. Yang pertama itu Bull ditutup di harga 131 terkoreksi 6,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Bull ada akumulasi. Tapi yang ini nih crossing barang ya, bukan real. Langsung saja ke teknikal. Kalau Bapak Ibu ingat video saya sebelumnya tentang Bull, jangan beli saat hijau. Nah ini, dan bahkan peluang besar kalau saya analisa itu pola dead cat bond akan jebol 130, arahnya 110. Ini lebih condong dead cat bond kalau menurut saya. Jadi wait and see lah. Atau kalau mendengar analisa saya beli saat merah ya kemarin 6%, ya tinggal bagaimana Bapak Ibu stop loss. Stop loss saja jebol 126, 125 udah stop loss saja. Mungkin 4%an daripada dibawa ke 110, 100 kan. Kalau saat ini Bull menarik nggak? Nggak menarik menurut saya.
karena dia sudah membentuk lower high. Walaupun nggak membentuk lower low ya, cuman ya sinyal bearish engulfingnya nih lebih condong ke bawah. Nih KMA 200 arahnya. Tapi kalau besok Rabu dia bisa rebound, yang punya harga 131 beli harga penutupan hari Jumat kemarin ya TP. Jangan harap tinggi-tinggi dulu. Bisa keluar profit udah, selamatkan dulu. Mudah-mudahan dikasih bull dulu, rebound. Ya, itu aja untuk bull. Langsung saja ke saham terakhir, ada BP yang ditutup di harga 65 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BP ada akumulasi, tapi ini crossing barang. Langsung saja ke waduh, sideways di bawah, nggak menarik. Wait and see, jangan dipaksa. Ya, kalau Bapak Ibu mau coba, wah saya mau coba nih membuat sistem trading. Kalau kan bilangnya kalau nggak coba nggak tahu. Ini mumpung disupport saya mau beli coba. Karena indikasinya MACD-nya mulai menyempit, merapat, bar chart di bawah 0 makin tipis. Ya udah coba, yang penting bagaimana strateginya kalau dia jebol 60. Ya jebol support. Kalau saya beli nggak menarik menurut saya saat ini untuk bull. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.